Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 9, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Coba amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan salah satu contoh kincir air yang memanfaatkan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita baca teks berikut yang berjudul Air dan Listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk adalah danau buatan yang dibuat oleh manusia. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, bagaimana proses terciptanya listrik dari memanfaatkan tenaga air? Coba perhatikan penjelasan Bapak berikut. Pertama-tama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Nah, putaran turbin tersebut akan mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Energi listrik yang sudah dialirkan dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, itu adalah penjelasan singkat bagaimana listrik dari tenaga air bekerja. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Nah, energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menjawab beberapa soal berikut. Pertama, apa fungsi air di dalam pembangkit listrik tenaga air tersebut? Nah, jadi aliran air dari dalam waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jadi, bendungan ini dapat dijadikan energi listrik dengan memanfaatkan atau menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air tersebut, maka dari gerak itulah dapat dihasilkan energi listrik. Lalu nomor 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, untuk nomor ini, silakan kalian sesuaikan dengan kondisi di lingkungan kalian. Apakah ada atau tidak pembangkit listrik di daerah kalian? Selamat menjawab. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air,
ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Coba tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Selanjutnya, mari kita bandingkan pendapat kalian dengan penjelasan berikut. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Untuk kegiatan berikutnya, coba tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, mari Bapak contohkan. Misalnya nama peralatan listrik yang kalian gunakan kipas angin. Nah, kegunaan kipas angin adalah untuk menyejukkan ruangan. Kemudian televisi. Nah, televisi bisa digunakan untuk menonton hiburan dan mencari informasi. Nah, coba sekarang kalian cari lagi nama peralatan listrik yang ada di rumah kalian serta kegunaannya. Selamat mengerjakan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Sekarang mari kita bersama-sama membahas materi tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Pertama, lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Semua pekerjaan tersebut berhubungan dengan tempat di mana mereka tinggal. Seperti pekerjaan seorang nelayan, biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang tinggal dekat dengan laut. Kemudian petani dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki lahan pertanian dan tinggal di daerah yang mendukung kegiatan bertani. Kemudian nomor 2, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan berfungsi sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi, misalnya lingkungan itu bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, lalu juga ada air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu saja hal itu sangat tidak nyaman digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi tentu kalian akan berusaha tinggal di lingkungan yang bersih dan membuat kalian nyaman. Tumbuhan dan hewan pun tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya kita akan kembali berlatih membuat peta pikiran. Peta ini akan diisi oleh informasi yang baru saja Bapak jelaskan dan yang sudah kamu baca. Untuk mengingatkan lagi bagaimana cara membuat peta pikiran, perhatikan contoh berikut. Silakan kamu jawab pertanyaan berdasarkan bahan bacaan yang kamu baca. Contohnya, untuk yang pertama, apakah lingkungan? Nah, di sini kamu diminta untuk menjelaskan penjelasan dari lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat. Lakukan hal yang sama pada soal-soal lainnya. Selamat mengerjakan. Agar lebih memahami bacaan-bacaan sebelumnya, coba kamu temukan kata-kata sulit dan cari artinya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di tema-tema sebelumnya. Untuk mengingatkan akan Bapak contohkan. Misalnya kata sulitnya adalah generator. Nah, dalam KBBI, generator disebutkan sebagai alat pembangkit.
entah itu pembangkit tenaga air atau tenaga uap. Nah, sekarang coba kamu temukan kata-kata sulit lainnya dan cari artinya di KBBI. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, berdasarkan bacaan yang sudah ada di depan, coba kamu buat kesimpulan dan tuliskan pada kolom berikut. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya, manfaat lingkungan. Pertama, sebagai tempat pertumbuhan makhluk hidup. Kedua, tempat tinggal. Ketiga, tempat mencari makan. Dan keempat, tempat berinteraksi antar satu sama lainnya. Nah, silakan kamu mencari contoh-contoh lainnya berdasarkan orang-orang yang kamu wawancarai. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.